Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 2, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Berjumpa kembali di Sentra Imtak bersama Bapak Miftahul Huda. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak mengingatkan untuk teman-teman jangan lupa membaca doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang ekosistem kolam ikan dan ekosistem waduk atau ekosistem bendungan. Nah, Bapak hanya menyampaikan pengantar saja tentang ekosistem ini. Selebihnya, teman-teman dapat mempelajari lebih dalam lagi di Sentra Sains. Ya, baik teman-teman, kita bahas satu persatu. Ekosistem kolam ikan. Apa sih ekosistem kolam ikan? Ekosistem kolam ikan adalah ekosistem buatan berupa perairan dengan luas terbatas agar mudah dalam mengelola dalam upaya pengaturan air, jenis ikan yang dibudidayakan, dan target produksinya. Nah, inilah gambaran tentang kolam ikan ya teman-teman. Bisa berupa kolam-kolam yang banyak ataupun hanya satu saja. Yang jelas digunakan untuk membudidayakan ikan ya. Itulah ekosistem kolam ikan. Yang kedua adalah ekosistem waduk atau bendungan. Ekosistem waduk atau bendungan adalah ekosistem buatan berupa bangunan penahan air yang digunakan untuk berbagai kebutuhan manusia ya, airnya ataupun daerah sekitaran waduknya. Nah, inilah gambaran tentang waduk dan bendungan. Nah, waduk itu adalah daerah airnya, sedangkan bendungan itu adalah bangunan yang digunakan untuk menahan air ya. Jadi waduk itu daerah airnya, sedangkan bendungan adalah bangunannya. Nah, itulah teman-teman pengantar tentang ekosistem kolam ikan dan juga ekosistem waduk atau bendungan. Teman-teman dapat mempelajari tentang apa aja yang ada di dalam ekosistem kolam ikan maupun ekosistem bendungan di Sentra Sains. Baik, di Sentra Imtak Bapak membahas tentang bagaimana bersuci di dalam Islam. Nah, teman-teman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai pula orang-orang yang mensucikan diri. Terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Nah, teman-teman, bersuci itu adalah bagian atau hal yang wajib di dalam kita berislam. Karena apa? Ketika kita akan melaksanakan ibadah, maka kita diharuskan untuk dalam keadaan suci ya. Bagaimana cara bersuci? Cara bersuci ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah berwudu ya teman-teman. Jadi ketika kita akan sholat, kita diharuskan berwudu. Kenapa kita bersuci? Karena kita mengeluarkan hadas ataupun terkena najis. Maka ketika kita akan beribadah maupun kita akan melaksanakan hal-hal yang baik, maka kita diwajibkan untuk bersuci. Yang pertama dengan cara berwudu. Yang kedua adalah tayamum. Dan yang ketiga adalah mandi. Nah, tayamum ini ketika kita sedang berhadas atau kita sedang berhadas ya. Berhadas itu keluar kotoran dari dalam tubuh yang menyebabkan batal wudhu. Nah, ketika kita ingin berwudhu atau kita ingin bersuci,
tetapi tidak ada air yang kita dapatin, atau suhunya terlalu ekstrim, terlalu dingin misalnya, maka kita bisa bertayamum. Nah, cara ketiga adalah mandi. Ini adalah ketika kita berhadas besar ya. Jadi kita harus mandi atau terkena najis yang besar. Nah, hadas itu adalah cairan atau benda yang keluar dari dalam tubuh. Sedangkan najis adalah benda yang tidak suci ya. Seperti najis itu seperti liur anjing ya, macam seperti itu ya teman-teman. Nah, itulah pembelajaran kita tentang bersuci di dalam Islam. Baik, berikutnya Bapak menambahkan kosakata bahasa Arab kita tentang benda-benda di lingkungan sekolah ya. Yang pertama adalah kertas, bahasa Arabnya kirtosun. Kertas bahasa Arabnya kirtosun, kertas kirtosun. Yang kedua al-maktabu, artinya meja. Meja al-maktabu, meja al-maktabu. Yang ketiga al-kursiyu, artinya kursi. Al-kursiyu kursi, al-kursiyu kursi. Yang keempat al-qalam, artinya pulpen. Al-qalamu pulpen atau pena. Terakhir mistorotun, artinya penggaris. Mistorotun penggaris, mistorotun penggaris. Nah teman-teman, inilah kosakata bahasa Arab kita di hari ini. Teman-teman silahkan menghafalkannya ya, kosakata ini sebagai tambahan ilmu tentang pembelajaran bahasa Arab. Nah, teman-teman, sampai di sini pertemuan kita. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari apa yang telah Bapak sampaikan. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.